Apa itu CBT? CBT adalah Cognitive Behavioral Therapy, pendekatan konseling yang menghubungkan pikiran, perasaan, perilaku. Prinsip dasarnya, cara kita berpikir tentang suatu peristiwa akan mempengaruhi perasaan dan tindakan kita. Contoh, situasi, nilai ujian jelek. Pikiran negatif, saya bodoh dan pasti gagal. Perasaan sedih, kecewa, cemas. Perilaku malas belajar dan menyerah. Namun jika pikiran itu diubah menjadi pikiran rasional, nilai saya memang kurang baik, tetapi saya masih bisa memperbaikinya. Perasaannya lebih tenang dan optimis. Perilaku belajar lebih giat dan membuat jadwal belajar. Jadi, tujuan CBT adalah mengubah pikiran negatif, mengurangi emosi yang mengganggu, dan membentuk perilaku yang lebih sehat. Sejarah CBT, tahun 1940-an, CBT berasal dari gabungan dua aliran psikologi. Yang pertama, behavioralisme, perilaku, kognitivisme, pikiran. Tokoh awal yaitu Ivan Pavlov, B.F. Skinner. Tahun 1955, Albert Ellis mengembangkan REP, Rational Emotive Behavior Therapy. Ia menjelaskan bahwa bukan peristiwa yang membuat kita terganggu, tetapi cara kita menafsirkan peristiwa tersebut. Tahun 1960-an, Aaron Tibek mengembangkan kognitif terapi. Ia menemukan bahwa depresi sering dipengaruhi oleh pikiran negatif otomatis. Tahun 1970 sampai dengan 1980, pendekatan kognitif dan perilaku mulai digabungkan menjadi CBT modern. Tahun 1990 sampai sekarang, CBT menjadi salah satu terapi yang paling banyak diteliti dan terbukti efektif secara ilmiah. Tokoh-tokoh ialah Albert Ellis, pengembang REP, fokus, pikiran rasional, modal ABC. ABC berarti active event sama dengan peristiwa, B, belief sama dengan keyakinan atau pikiran, C, konsekuensi sama dengan akibat emosional dan perilaku. Aaron Tibek, pendiri kognitif terapi, kontribusi, pikiran otomatis, distorsi kognitif, kognitif triad. Kognitif triad ada 3, yaitu pandangan negatif tentang diri sendiri, pandangan negatif tentang dunia, pandangan negatif tentang masa depan. Donald Meijboom mengembangkan kognitif behavior modification yang disingkatkan menjadi CBM. Fokusnya self-talk atau disebut dialog dengan diri sendiri, self-instruction. Contoh, daripada berkata, saya tidak bisa, menjadi, saya akan mencoba semampu saya. Judith Beck, putri Aaron Beck, kontribusi mengembangkan CBT modern, CBT untuk anak dan remaja, psikodukasi dan tugas rumah. Konsep utama CBT melihat bahwa pikiran apa yang kita pikirkan tentang suatu kejadian, perasaan bagaimana emosi yang muncul akibat pikiran tersebut, perilaku tindakan yang dilakukan sebagai respon terhadap pikiran dan perasaan. Contoh, peristiwa, teman tidak membalas chat. Pikiran, dia marah kepada saya. Perasaan, cemas dan sedih. Perilaku, menghindari teman tersebut. Padahal, bisa saja teman sedang sibuk. Karena itu CBT menekankan bukan peristiwanya yang menentukan reaksi kita, tetapi cara kita
menafsirkan peristiwa tersebut. Mohon maaf jika saya salah membaca. Komponen kognitif CBT. Skema atau keyakinan hati. Keyakinan yang sangat mendalam tentang diri sendiri. Contoh, saya tidak berharga, saya harus sempurna. Keyakinan ini biasanya terbentuk sejak kecil. Pikiran otomatis. Pikiran yang muncul spontan dalam situasi tertentu. Contoh, saat presentasi, pasti saya akan kalah. Pikiran ini muncul sangat cepat tanpa disadari. Distorsi kognitif, kesalahan dalam cara berpikir. Contohnya, overgeneralization. Mengapa suatu kegagalan berarti selalu gagal? Contohnya, saya gagal sekali, berarti saya selalu gagal. Catastrophizing, membayangkan hal terburuk. Contoh, kalau saya selalu presentasi, hidup saya hancur. Labeling, memberi cap negatif pada diri sendiri. Contoh, saya memang orang bodoh. Filtering, hanya fokus pada hal negatif. Contoh, dipuji 9 orang, dikritik 1 orang. Yang diingat hanya kritiknya. Restrukturisasi kognitif, teknik untuk mengamati pikiran tidak rasional menjadi lebih realistis. Contoh, semua orang membenci saya. Menjadi mungkin ada beberapa orang tidak setuju dengan saya, tetapi tidak semua orang membenci saya. Asumsi dan aturan. Aturan hidup yang terlalu kaku. Contohnya, saya harus selalu berhasil. Semua orang harus menyukai saya. Aturan seperti ini dapat menyebabkan stres. Teknik-teknik CBT, cognitive restructuring, mengubah pikiran negatif menjadi lebih rasional. Keduanya itu self monitoring, mencatat pikiran, perasaan, perilaku. Tujuannya meningkatkan kesadaran diri. Yang ketiga, behavioral eksperimen, menguji apakah pikiran negatif benar. Contoh, pikiran, kalau saya bertanya, orang akan mentertawakan saya. Eksperimennya, mencoba bertanya di kelas. Hasil, tidak ada yang mentertawakan. Exposure, menghadapi ketakutan secara bertahap. Contoh, takut berbicara di depan umum. Yang pertama, berlatih sendiri. Yang kedua, berbicara di depan teman. Yang ketiga, berbicara di depan kelas. Social skills training, melatih kemampuan sosial seperti berkomunikasi, mendengarkan, menyampaikan pendapat. Relaksi, teknik mengurangi kecemasan, perasaan dalam, relaksi otot, mindfulness. Tahapan konseling CBT. Tahap awal asesmen. Konselor membangun hubungan dengan klien, mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan. Tahapan pertengahan atau biasa disebut intervensi. Konselor membantu mengidentifikasi pikiran negatif, menentukan distorsi kognitif, mengubah pikiran menjadi rasional, melatih perilaku baru. Tahap akhir atau biasa disebut evaluasi, menilai perkembangan klien, apakah pikiran lebih positif, emosi lebih stabil, perilaku lebih adaptif. Terminisasi atau biasa disebut tindak lanjut, mengakhiri konseling, menyiapkan pencegahan kekambuhan, klien mampu mandiri. Penerapan CBT. CBT banyak digunakan untuk depresi, kecemasan, fobia, OCD atau biasa disebut obsessive compulsive disorder.
Lanjut, PTSD atau biasa disebut trauma, masalah perilaku, dan stres penyesuaian diri. Cara kerja CBT: mengidentifikasi masalah, mengenali pikiran negatif, menantang pikiran negatif, mengubah menjadi lebih rasional, melatih perilaku yang lebih adaptif, mempertahankan perubahan. Kesimpulan, CBT adalah pendekatan konseling yang berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. CBT membantu individu mengenali serta mengubah pola pikir negatif menjadi lebih rasional, sehingga emosi menjadi lebih sehat dan perilaku menjadi lebih adaptif karena terstruktur dan terbukti efektif secara ilmiah. CBT banyak digunakan untuk mengenali berbagai masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, fobia, stres, dan masalah perilaku. Keunggulan CBT tersebut juga terstruktur dan jelas langkah-langkahnya, berorientasi pada tujuan, berbasis bukti ilmiah, mengajarkan keterampilan yang dapat digunakan sendiri, efektif untuk berbagai masalah psikologis. Jadi, CBT itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, bisa membantu kita dan menolong kita. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang juga, Nak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak, tapi saya lagi banyak pikiran sih, Pak. Pikiran. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita punya sesi sekitaran 30 menit. Semua yang adik ceritakan nanti di sini, Bapak akan jaga rahasianya, jadi Bapak tidak akan bisa. Seharusnya Bapak di sini bisa bercerita dengan nyaman, aman. Apakah adik siap? Ya, Pak. Makanya saya datang ke sini, Pak. Oke. Apa yang membuat kamu datang di sini berkonsultasi hari ini? Saya merasa cemas banget sih, Pak, menghadapi ujian semester. Setiap mau belajar saya malah pikiran kalau saya pasti gagal, Pak. Jadi ada rasa takut yang cukup besar terhadap hasil ujian ya nanti. Nah, iya, Pak. Bahkan kalau lihat jadwal ujian saya bakal langsung panik. Itu, Pak. Bisa ada ceritakan pikiran apa yang biasanya muncul saat merasa panik itu? Saya selalu berpikir kalau nilai jelek, orang tua saya pasti bakal kecewa, Pak. Saya tidak dianggap pintar. Jadi pikiran yang muncul adalah kalau nilai jelek berarti saya gagal dan mengecewakan orang tua ya. Ya, Pak, persis seperti itu. Mari kita coba lihat faktanya. Apakah selama ini adik selalu mendapat nilai jelek? Dan juga sih, Pak, nilai saya biasanya cukup baik sih, Pak. Menarik, berarti ada bukti bahwa adik ini sebenarnya mampu belajar dan mendapatkan hasil yang baik. Menurut adik, apakah pikiran yang pikiran yang saya pasti gagal benar-benar sesuai fakta gitu? Kalau dipikir-pikir kayaknya tidak sih, Pak. Bagus. Kalau nanti pikiran itu muncul lagi, dapat apa yang lebih realistis untuk adik katakan kepada diri sendiri? Mungkin saya nanti bisa bilang saya sudah belajar dan saya bakal berusaha semaksimal mungkin. Nilai ujian tidak menentukan seluruh kemampuan saya sih, Pak. Bagus sekali. Sekarang jika skala dari 0 berarti sangat tenang dan 10 berarti sangat cemas. Berapa angka kecemasan adik saat ini? Di sekitaran 8 sih, Pak. Oke, kira-kira langkah kecil apa yang adik lakukan minggu ini untuk mengurangi kecemasan? Nanti saya mau membuat jadwal belajar sih, Pak, lebih teratur dan mencoba latihan pernapasan sebelum tidur. Ide yang sangat baik. Jadi tugas adik minggu ini adalah
membuat jadwal belajar, dan melatih pernapasan saat mulai cemas. Ada hal lain yang ingin disampaikan? Tidak ada Pak, sekarang saya merasa lebih tenang sekarang. Bagus. Kita lihat perkembangan adik minggu depan ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Selamat sore Pak. Ya, sore nak. Bagaimana kabar hari ini? Lumayan sih Pak. Oke, sepertinya tidak seperti hari pertama kita bertemu ya. Hari ini sudah lumayan baik. Baik, seperti biasa sesi kita berlangsung sekitar 30 menit ya. Seperti hari pertama kita sudah membuat target berupa jadwal belajar dan latihan pernapasan. Bagaimana hasilnya? Saya sudah berhasil membawa jadwal Pak. Dan jadwal itu hampir setiap hari sih Pak. Bagaimana perasaan adik saat menjalankannya? Awalnya masih cemas Pak, tapi lama-lama lebih tenang karena merasa punya persiapan Pak. Bagus sekali. Lalu bagaimana dengan latihan pernapasan? Saya lakukan sebelum tidur dan ternyata itu membantu saya Pak, jadi saya lebih mudah untuk tidur Pak. Wah, itu perkembangan yang sangat baik. Kalau sekarang menggunakan 0 sampai 10, berapa tingkat kecemasan adik? Sekitar 4 sekarang. Dari 8 menjadi 4. Itu merupakan kemajuan yang besar ya. Menurut adik, apa yang paling membantu menurunkan kecemasan adik? Saya mulai sadar kalau saya tidak harus sempurna Pak. Yang penting saya berusaha. Itu pemikiran yang sangat sehat. Jadi sekarang adik lebih fokus pada proses belajar daripada ketakutan akan kegagalan ya. Iya Pak. Ke depan apa target yang ingin adik capai? Saya ingin lebih tetap konsisten dalam belajar Pak, sesuai jadwal saya dan menjaga pikiran tetap positif Pak menjelang ujian. Baik sekali, adik mampu melakukannya. Hari ini kita simpulkan bahwa adik sudah berhasil mengurangi kecemasan melalui pengaturan pikiran dan kebiasaan belajar yang lebih terstruktur. Pak, terima kasih banyak Pak. Saya jadi lebih percaya diri sekarang. Sama-sama dek. Tetap semangat dan jangan ragu datang lagi jika membutuhkan bantuan. Baik Pak, permisi Pak. Ya, silakan. Berdasarkan hasil konseling, masalah utama yang dialami konseli adalah kecemasan berlebihan menjelang ujian karena memiliki pikiran negatif bahwa dirinya pasti gagal, mendapatkan nilai jelek, dan akan mengecewakan orang tua. Pikiran tersebut membuat konseli merasa panik, sulit tidur, dan tidak percaya diri saat menghadapi ujian. Melalui pendekatan CBT, konselor membantu konseli mengenali bahwa pikiran "saya pasti gagal" tidak sesuai dengan fakta karena selama ia memiliki kemampuan belajar yang cukup baik. Konseli kemudian belajar mengganti pikiran negatif tersebut dengan pikiran yang lebih realistis, yaitu bahwa ia sudah berusaha dan nilai ujian tidak menentukan seluruh kemampuannya. Selain itu, konseli diberikan tugas untuk membuat jadwal belajar yang teratur dan melakukan latihan pernapasan ketika merasa cemas setelah menjalankan tugas tersebut selama 1 minggu. Tindakan kecemasan menurun dari skala 8 menjadi 4. Konseli juga menjadi lebih tenang, lebih mudah tidur, serta lebih fokus pada proses belajar daripada rasa takut akan kegagalan. Jadi, kesimpulannya, konseling CBT berhasil membantu konseli mengurangi kecemasannya menjelang ujian dengan cara mengubah pola pikir negatif menjadi lebih realistis serta membangun kebiasaan belajar yang lebih terstruktur. Hasilnya, konseli menjadi lebih percaya diri, mampu mengelola kecemasannya, dan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi ujian. Permisi Pak, boleh saya masuk sebentar? Oh ya, silakan masuk.
silakan duduk di kursi yang paling nyaman buat kamu. Gimana sekolah hari ini? Baik Pak. Bebas untuk hari ini. Jujur Pak, dari banget jelas tadi dan nyaman terus dengan kebiasaan dengan guru. Wah, pasti gak enak ya belajar kalau kondisi lagi mampu. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, Bapak sampaikan kalau sesi kita ini punya waktu sekitar 30 menit ya. Saya juga ingin kamu tahu kalau apapun yang kita bicarakan di sini, Bapak jaga dengan aman. Bapak tidak akan menceritakannya kepada orang lain tanpa izinmu. Jadi kamu bisa bicara dengan bebas. Bagaimana? Baik Pak. Kebetulan saya sebenarnya malu cerita Pak, tapi saya rasanya sudah kecanduan TikTok Pak. Saya sangat menghargai kejujuranmu. Bisa kamu ceritakan biasanya di jam berapa kamu mulai intens main TikTok? Biasanya dari jam 8 Pak, nilainya cuma mau lihat sesuatu atau 2 video buat refreshing, habisnya dari satu soal, tapi tahu-tahu Pak saya jam 1 pagi Pak. Dari jam 8 sampai jam 1 pagi itu waktu yang cukup lama ya. Apa yang biasanya kamu rasakan saat sedang asik scrolling itu? Rasanya senang Pak, banyak video lucu dan info basket, tapi akhirnya pas mati saya merasa nyesel dan stres Pak, karena tugas belum selesai. Jadi ada perasaan senang saat sesaat, tapi diikuti penyesalan yang besar setelahnya ya. Ya Pak, akhirnya saya berkata menjadi tugas seadanya, makanya disuruh jadi mengantuk parah Pak. Kalau pelajaran itu berulang sampai ujian nanti, menurut pengamatan kamu sendiri, apa yang akan terjadi dengan nilai-nilai? Pasti hancur Pak, sekarang saja nilai tulis saya sudah mulai turun semua Pak. Kamu sudah melihat risiko besarnya sekarang. Menurut kamu, hal apa yang membuat kamu itu sulit sekali berhenti saat pegang HP? Kemungkinan semua HP-nya selalu ada tekanan Pak, jadi gampang banget buat hidup aplikasi itu lagi. Nah, kalau kamu masalahnya adalah HP ya, selalu di tangan. Menurut kamu, perubahan apa yang paling mungkin kamu lakukan supaya HP itu tidak mengganggu saat kita belajar? Ini saya harus mau HP di luar kamar Pak, atau dititip ke kakak saya selama saya belum belajar Pak. Itu yang bagus. Lalu bagaimana dengan waktumu baiknya? Apakah kamu apakah mau dihilangkan saat sekali atau dibatasi? Batasi saja sih Pak, saya mau coba pasang timer dan aplikasi biar tidak melakukan tiktokan Pak. Bagus. Jadi rencananya itu pakai di kakak saat belajar dan pasang timer 30 menit. Belajar yakin bisa mencoba dan mulai sore itu. Ini Pak, saya akan mau mulai saya semakin hancur. Saya akan mau mulai semakin hancur Pak. Bapak akan lihat perkembangan minggu depan. Ada lagi yang mau disampaikan? Pak, terima kasih banyak sudah meninggalkan kita saya. Sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan masuk. Wah, hari ini kelihatan lebih segar ya. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Ya, soalnya semalam saya tidur jam 10 pas Pak. Luar biasa. Tidur jam 10 ya. Sesuai kesepakatan awal sesi kita hari ini juga 30 menit. Boleh ceritakan bagaimana perjuangan sebelum ini? Awalnya saya Pak ada pertama cara aplikasi kakak, tapi saya katakan Pak.
Apa yang kamu pikirkan saat godaan untuk main HP itu muncul? Saya cuma mikir kalau saya dengan sekarang saya nggak bakal coba. Saya mau buktikan kalau saya bukan udah coba. Kalimat yang sangat kuat, bukan udah TikTok. Bagaimana dengan tugas-tugas sekolah? Semuanya sudah saya di awal Pak. Saya bahkan tidak bertindak karena beban pikiran tugas sudah hilang Pak. Kamu sudah merasakan kamu sudah merasakan badannya ya, antara senang di sesaat di TikTok dengan senang karena tugas selesai. Mana yang lebih membuatmu tenang? Ya jelas juga sih Pak. Rasanya lebih long gitu. Nah, sekarang kalau dari angka 0 sampai 10, seberapa besar keinginanmu untuk scrolling TikTok lagi? Mungkin yang ketiga Pak masih ingin lihat, tapi sudah nggak sampai ingin lupa waktu Pak. Sekali penurunannya. Lalu jika nanti ada rasa stres lagi karena tugas menumpuk, apa yang akan kamu lakukan supaya tidak kembali ke pola lama? Saya akan istirahat dengan jalan santai dengan rumah saya tahu dengan pakai kalau yang pusing juga Pak. Itu solusi yang sangat cerdas. Sudah tahu cara mengalihkan perhatian ke hal yang lebih sehat. Apa targetmu untuk minggu depan? Saya mau mencoba konsisten terus Pak dan mulai baca buku lebih sebelum tidur. Bapak sangat mendukung rencana itu. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu punya kontrol penuh atas dirimu sendiri. Bapak simpulkan, kamu sudah berhasil mengatur waktu, mengalihkan pikiran negatif, dan merasakan manfaat tidur cukup. Pertahankan ya. Pak terima kasih sudah membimbing saya menemukan caranya sendiri. Sama-sama, sukses terus ya buat sekolahnya. Amin Pak, saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam proses konseling ini, konseli mengalami masalah kecanduan TikTok yang membuatnya sering lupa waktu belajar, begadang, tugas tidak selesai, dan mengantuk saat sekolah. Pada sesi pertama, konselor membantu konseling memahami dampak negatif dari kebiasaan tersebut serta menentukan penyebab utama, yaitu HP selalu berada di dekatnya. Bersama konselor, konseli membuat strategi untuk mengurangi penggunaan TikTok dengan menitipkan HP kepada kakaknya saat belajar dan membatasi penggunaan TikTok maksimal 30 menit per hari. Pada sesi kedua, konseli menunjukkan perkembangan yang positif. Ia berhasil menjalankan rencana yang telah dibuat, lebih disiplin dalam belajar. Tugas sekolah selesai tepat waktu dan waktu tidurnya menjadi lebih teratur. Keinginan untuk bermain TikTok secara berlebihan juga menurun. Selain itu, konselit telah memiliki cara yang lebih sehat untuk mengatasi stres, seperti berjalan santai dan mendengarkan musik. Kesimpulan